Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya lah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu di pelajaran IPA. Hari ini insya Allah kita akan membahas materi baru yaitu tentang pewarisan sifat atau penurunan sifat. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Sebelum kita mulai, silahkan kalian amati gambar foto keluarga yang ada di layar kalian. Kita bisa melihat ini adalah gambaran keluarga dan kita bisa memperhatikan satu sama lain dari anggota keluarga ini ada yang memiliki kemiripan baik dari segi wajah, bentuk, muka, dan sebagainya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang anak itu diturunkan dari kedua orang tuanya atau ada kemiripan dengan kedua kakek neneknya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses itu terjadi. Nah, jadi penurunan sifat ini bisa kita lihat sendiri di dalam diri kita sebenarnya. Coba kalian perhatikan diri kalian sendiri. Kalian itu lebih mirip siapa gitu ya. Mungkin ada di antara kalian yang mirip dengan papahnya, mirip dengan abinya, atau ada juga yang mirip dengan ibunya, atau mungkin tidak mirip dengan bapak atau ibu, tapi mirip dengan kakek atau nenek gitu ya. Yang pasti tidak mirip dengan tetangga gitu ya. Jadi aneh nanti kalau dengan tetangga. Nah, penurunan sifat, mengapa wajah atau sifat kita itu ada yang mirip dengan kedua orang tua kita gitu ya. Nah, tentunya kenapa ini terjadi? Karena memang sifat yang kita miliki itu, baik sifat fisik maupun dan sebagainya, itu sebenarnya diturunkan dari kedua orang tua kita. Nah, di dalam proses perubahan sifat ini nanti ada yang disebut dengan sifat beda dan penurunan sifat. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang anak itu sebenarnya terjadi di dalam perkembangbiakan generatif itu akan selalu menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Jadi dalam proses perkembangbiakan generatif atau secara kawin gitu ya, itu akan menghasilkan sifat keturunan atau anak yang mirip dengan induknya. Contoh misalkan seorang ayah berambut keriting dan ibu berambut lurus. Maka anak-anaknya itu pasti akan berambut lurus atau kalau tidak lurus dia akan keriting atau kalau tidak lurus atau keriting itu gabungan dari lurus dan keriting atau jadi ikal. Nah, rambut lurus dan keriting itu kita sebut dengan sifat beda disebutnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau contoh lain misalkan warna kulit. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang seperti sawo matang gitu ya. Bahkan ada yang sampai kematangan, sampai sawo busuk begitu. Nah, itu disebut dengan sifat beda gitu. Nah, atau contoh yang lain masih banyak dalam diri kita. Misalkan sifat beda dari bentuk hidung, ada yang mancung ke dalam alias pesek gitu ya, ada yang mancung keluar alias mancung gitu dan sebagainya. Atau tubuh ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu disebut dengan sifat beda. Nah, kenapa bisa memunculkan sifat-sifat beda seperti tadi? Nah, sifat beda itu diturunkan kepada keturunannya ditentukan oleh gen penentu sifat yang terletak di dalam kromosom setiap sel. Masih ingat ya pelajaran dulu waktu kelas 7 saat kalian masih muda dulu ya. Kalian pernah belajar tentang organisasi kehidupan. Di situ kalian membahas tentang sel, di mana di dalam sel itu terdapat banyak organel dan di dalam organel itu ada yang disebut dengan inti sel ya untuk sel eukariot ya. Ada inti sel di mana di dalam inti sel itu
nanti ada yang disebut dengan kromosom ya. Ada kromosom, ada gen gitu ya. Nah, setiap organisme itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Nah, jadi di dalam kromosom itulah nanti ada gen gitu ya, yang di situ nanti akan menentukan sifat-sifat beda tadi. Nah, dalam diri manusia sendiri, seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, manusia memiliki sekitar 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, setiap sel tubuhnya dan 23 kromosom di sel kelaminnya atau di dalam sperma atau ovum. Jadi, di dalam sel tubuh atau sel somatis ya, jumlah kromosomnya 46 kromosom, sedangkan di dalam sel sperma atau sel telur ya, itu ada 23 kromosom. Disebutnya dengan sel genosom. Nah, di dalam kromosom sendiri terdapat ribuan gen ya. Nah, ini gambarannya. Ini adalah gambaran DNA di dalam tubuh kita. Dan ini sangat panjang sekali. Kalian bisa bayangkan di dalam satu sel saja itu DNA-nya sangat panjang gitu. Apalagi dalam tubuh kita selnya sangat banyak ya, sampai triliunan gitu jumlah selnya. Berarti makanya para ilmuwan itu mengatakan apabila DNA ini dia dipanjangkan, DNA ini dia direntangkan, itu panjangnya bisa sampai dari bumi sampai ke Pluto gitu, saking panjangnya ya. Ini luar biasa gitu. Nah, nanti perbedaan susunan gen di dalam tubuh kita inilah yang akan memunculkan sifat beda dalam diri kita. Nah, kromosom itu terletak di dalam inti sel berbentuk serabut yang disebut dengan benang kromatin. Nah, ini berlaku untuk sel hewan ya atau sel manusia ya. Jadi di dalam kromosom itu terdapat inti sel. Kromosom itu terletak di dalam inti sel yang berbentuk serabut ya, disebut benang kromatin ini. Nah, setiap kromosom itu mengandung rantai DNA. Jadi ini satu kromosom ya. Totalnya tadi di dalam tubuh manusia ada 46 atau 23 pasang. Setiap kromosom itu ada DNA-nya, rantai helix ya, double helix seperti ini. Nah, ini pada manusia ya, karena nanti pada bakteri ada yang bukan DNA, ada yang bentuknya RNA gitu ya, yang hanya satu satu rantai saja gitu ya. Nah, setiap potongan pendek DNA disebut dengan gen ya. Setiap potongan dari DNA itu disebut dengan gen. Nah, gen inilah yang membawa sifat keturunan. Jadi dalam rantai rantai yang panjang ini itu dia membawa sifat keturunan gitu. Nah, setiap gen itu menempati tempat tertentu di dalam kromosom yang disebut dengan lokus gen sebutnya gitu. Jadi di dalam kromosom tadi ya kita ulang di dalam kromosom itu ada rantai DNA-nya. Rantai DNA potongannya itu disebut dengan gen ya. Nah, gen inilah yang membawa sifat keturunan gitu. Nah, kalau kalian pernah nonton film Lancahman ya, Spider-Man. Kalau kalian jeli melihat tayangan filmnya itu kan ketika si Peter Parker itu sedang berkunjung gitu ya, kan digigit oleh laba-laba dan kalau kalian perhatikan di layar kacanya itu dari filmnya itu ada gambaran si DNA-nya itu dia lepas sebagian terus dimasuki oleh DNA atau gen dari laba-laba. Sehingga kan ceritanya itu dia bisa menghasilkan jaring laba-laba katanya gitu ya. Itu dalam dunia animasi ya, dalam dunia film. Tapi sebenarnya dalam dunia nyata hal itu bisa terjadi ya. Nanti kalian bisa belajar lebih dalam itu di pelajaran rekayasa genetika. Jadi gen-gen ini itu sebenarnya itu bisa dimanipulasi ya, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, bahkan bisa digantikan. Nah, itu ada cabang ilmunya sendiri gitu ya tentang genetika. Nah, di dalam sel kromosom berpasang-pasangan dengan bentuk, ukuran dan komposisi yang sama, disebut dengan kromosom homolog ya. Jadi kromosom yang berpasang-pasangan dengan bentuk, ukuran dan komposisi yang sama. Nah, sel tubuh memiliki dua set kromosom sehingga disebut dengan diploid. Jadi sel itu ada yang diploid yaitu yang berpasangan tadi ya dua set kromosom. Sedangkan di dalam sel kelamin itu dia
memiliki satu set kromosom sehingga disebut dengan haploid ya. Ini nanti dilambangkan kalau di ploid itu 2N gitu ya. Kalau sel kelamin itu N gitu. Nah, ini pernah kita bahas gitu ya. Kenapa di dalam sel gonosom atau sel kelamin itu dia hanya setengah dari sel tubuh gitu. Karena memang di dalam sel kelamin itu dia didesain untuk berpasangan ya. Jadi nanti di dalam sel sperma ada 23 kromosom, di dalam sel telur ada 23 kromosom, nanti dia akan menyatu menjadi 46 gitu ya. Jadi desainnya begitu Allah mengaturnya gitu. Nah, sifat-sifat keturunan diturunkan induk pada keturunannya melalui sel kelamin tadi ya. Nah, ini lalu sifat keturunan dalam persilangan pada keturunannya ada sifat yang muncul atau domain atau dominan dan ada sifat yang tidak muncul atau resesif. Nah, ini istilah yang harus kita pahami. Jadi ada istilah disebut dengan domain atau dominan dan ada sifat yang tidak muncul atau resesif. Ustadz contohkan, misalkan di sini ada kucing ekor panjang itu disilangkan dengan kucing ekor pendek. Jadi ada kucing ekornya panjang dikawinkan dengan kucing ekor pendek. Nah, ini menghasilkan kucing ekor panjang. Ya, anaknya itu kucing ekor panjang. Nah, dalam peristiwa ini menunjukkan bahwasanya kucing yang ekornya panjang itu bersifat domain atau bersifat dominan terhadap kucing berekor pendek ya. Di mana kucing ekor pendek ini berarti bersifat resesif. Bersifat isinya tidak muncul gitu. Contoh lain misalkan begini. Kalian perhatikan diri kalian misalkan warna kulit kalian. Misalkan contoh ada bapaknya itu misalkan berkulit hitam. Nah, ibunya itu berkulit putih. Nah, ketika menikah ternyata anaknya itu berkulit hitam. Nah, berarti di situ menunjukkan sifat eh, sifat warna hitam dari bapak itu bersifat domain, bersifat dominan terhadap warna kulit putih pada ibu. Berarti warna kulit ibu itu bersifat resesif gitu. Nah, sehingga anaknya itu berkulit hitam. Paham sampai sini ya? Jadi bisa nggak sifat resesif ini muncul di anak keturunan setelahnya? Bisa. Jadi bisa jadi begini misalkan bapak kulit hitam, ibu kulit putih, menikah, anaknya kulit hitam. Berarti sifat dominan itu warna hitam. Nah, anak yang berkulit hitam ini bisa jadi nanti ketika dia menikah dan punya anak, itu bisa jadi berkulit putih. Nah, jadi sifat resesif pada diri anak itu bisa muncul kembali pada keturunan dia atau pada cucunya. Itulah yang mengakibatkan kenapa ada anak yang tidak mirip ibunya, tidak mirip juga dengan bapaknya, tapi dia mirip dengan kakek neneknya. Nah, itu seperti itu. Nanti contoh-contoh yang lain banyak ya. Misalkan kalian mengawinkan bunga mawar merah dengan warna putih. Ketika mendapatkan keturunan atau anaknya berwarna merah, berarti sifat bunga warna merah itu bersifat dominan. Sedangkan warna putihnya resesif. Jadi ini perlu dipahami, ada sifat dominan, ada sifat resesif. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata keturunannya itu tidak mirip dengan bapaknya, tidak mirip juga dengan ibunya, atau tidak mirip dengan kedua induknya? Maka berarti sifat kedua induk itu berarti keturunannya bersifat intermediate gitu. Artinya dia tengah-tengah. Seperti tadi bunga merah dengan bunga putih ketika dikawinkan ternyata menghasilkan bunga warna pink atau merah muda gitu ya. Berarti di situ sifat kedua induknya itu muncul gitu. Ya, itu muncul. Misalkan contoh tadi pada bapak warna hitam, ibu kulitnya warna putih, ketika kawin dan menikah anaknya ternyata malah belang, bukan belang ya, tengah-tengah gitu, hitam tidak, putih tidak, begitu ya. Berarti itu menunjukkan sifat kedua induknya muncul gitu. Nah, itu disebut dengan intermediate.
Lalu yang kedua, setelah kalian memahami tentang sifat dominan dan sifat resesif, maka ada istilah yang lain yang perlu dipahami, yaitu adalah tentang sifat genotipe dan fenotipe. Jadi ini ada istilah sebut dengan fenotip dan genotip. Nah, jadi setiap sifat itu dilambangkan dengan dua huruf, ya, dengan dua huruf. Yaitu kalau sifatnya itu dominan, maka dilambangkan biasanya dengan huruf besar. Sementara kalau sifat yang resesif itu dengan huruf kecil. Contoh misalkan tumbuhan batang tinggi, misalkan ada tumbuhan batang tinggi, maka nanti disimbolkan dengan eh, gametnya itu dengan T besar, T besar. Ya. Jadi gamet T dan T gitu ya. Sedangkan tumbuhan batang pendek itu nanti disimbolkan dengan T kecil, T kecil, yaitu gamet T kecil dan T kecil. Nah, susunan gamet disebut dengan genotipe. Jadi susunan gamet-gamet ini ya, itu disebut dengan genotipe. Jadi genotipe itu adalah sifat yang tidak terlihat karena dia merupakan suatu susunan yang ada di dalam sel gitu, di dalam sel sehingga tidak terlihat gitu. Ya, nah nanti genotipe ini ada dua macam, ada yang homozigot, yaitu berarti yang memiliki gamet yang sama, T besar, T besar, T kecil gitu ya. Nah ini karena hurufnya sama, simbolnya, berarti dia disebut dengan homozigot gitu. Nah kalau T-nya besar berarti disebut dengan homozigot dominan, kalau T-nya kecil berarti homozigot resesif. Nah, yang kedua ada genotipe heterozigot. Hetero itu kan artinya beda ya. Berarti dia genotipe yang memiliki gamet yang berbeda, T besar, T kecil gitu. Nah, sifat itu sifat genotipe. Nah, kebalikan dari sifat genotipe itu ada sifat fenotipe. Jadi sifat fenotipe itu sifat yang dapat diamati disebut dengan fenotip. Jadi kalau genotip itu genotip ada dalam tubuh kan tidak terlihat. Sementara kalau fenotip itu bisa terlihat oleh indera. Misalkan contoh batang pohon tinggi, batang pendek gitu. Rambut ika, rambut lurus, rambut gimbal, rambut gembel. Nah itu terlihat. Atau misalnya tadi warna kulit dan sebagainya itu sifat fenotip disebutnya. Itu. Jadi sekali lagi ya, kalau genotip itu sifat yang tidak terlihat karena gen di dalam tubuh kita, sedangkan kalau fenotip itu sifat yang terlihat, sifat yang tampak gitu. Oke, baik. Nah, ini di dalam proses pewarisan sifat itu ada yang disebut dengan istilahnya hukum Mendel ya. Hukum Mendel ini sebenarnya diambil dari nama penemunya yaitu Mendel. Jadi Mendel ini adalah seorang ilmuwan yang yang dulu sering menyilang-nyilangkan sifat-sifat beda pada tumbuhan. Jadi meneliti tentang bagaimana persilangan pada tumbuhan dulu. Jadi dulu itu Mendel menggunakan kacang kapri ya sebagai sebagai percobaannya gitu. Nah nanti di dalam proses perkawinan itu ada istilah disebut dengan galur murni. Galur murni itu adalah keturunan yang sama persis dengan induknya, disebut dengan galur murni. Nah dihasilkan dengan mengawinkan induk yang sama berulang-ulang gitu. Jadi kalau dulu Mendel itu dia suka mengkawin-kawinkan beberapa sifat pada pohon kacang tadi gitu ya. Ada yang dilihat dari warna bunganya, ada yang dilihat dari bentuk bijinya. Bijinya itu ada yang bulat, ada yang keriput gitu dan sebagainya lah ya. Nah itu kalau galur murni itu keturunan yang sangat persis dengan induknya gitu. Jadi dikawinkan terus gitu ya sampai dia menghasilkan sifat yang selalu sama dengan induknya. Berarti disebut dengan galur murni namanya gitu. Nah, kalau alel itu bentuk alternatif pada sepasang gen atau gamet, namanya alel. Nah, di dalam proses persilangan itu ada beberapa istilah, ada yang disebut dengan monohibrid. Mono itu satu, hibrid itu persilangan. Jadi kalau monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda, gitu ya, satu sifat beda. Contoh misalkan kita menyilangkan pohon gitu ya atau tanaman.
Yang kita lihat hanya satu sifat beda. Misalkan melihat hanya warna bunganya saja gitu. Ya, hanya warna bunga yang dilihat. Berarti itu adalah persilangan monohibrid namanya. Nah, kalau misalnya kita mengamati dua sifat beda, berarti sebut dengan dihibrid. Misalkan kita mengamati warna bunga dan tinggi pohon gitu. Maka itu dua sifat beda. Ya, kalau kita memperhatikan tiga sifat beda, pas penyilangannya berarti terhibrid gitu. Misalkan kita memperhatikan warna bunga, tinggi pohon, bentuk biji, misalkan. Nah, itu berarti terhibrid gitu ya. Jadi itu eh, proses penyilangannya gitu. Nah, biasanya kalau untuk SMP itu yang kita bahas hanya dua ya, proses penyilangan monohibrid sama dihibrid ini gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana pola persilangannya gitu. Nah, hukum Mendel 1 itu mengatakan bahwasanya hukum pemisahan alel-alel dari suatu gen yang berpasangan atau segresi. Jadi dalam pembentukan sel kelamin, pasangan alel-alel memisah secara bebas gitu ya, baru pada monohibrid. Jadi nanti si alel-alel tadi itu ya itu akan terpisah secara bebas. Misalkan tadi kalau misalnya genotipnya T besar atau T besar T kecil gitu. Maka nanti akan terpisah. T besar T kecil akan terpisah jadi T besar dan T kecil gitu. Nah, itu hukum Mendel 1 disebutnya. Nah, hukum Mendel 2, hukum yang mengelompokkan gen secara bebas atau asortasi. Jadi dalam pembentukan gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas sehingga sifat pada keturunannya beraneka ragam. Ya, berlaku pada dihibrid atau lebih. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana proses penyilangannya. Nah, ini pada dihibrid, ini perhatikan contohnya baik-baik ya. Misalkan ini kita akan menyilangkan. Jadi kalau genotipenya ini T besar, maka kalau muncul persilangan T besar dan T besar, maka ini menunjukkan ini contohnya kacang etis berbatang tinggi. Jadi kalau T besar itu kan tinggi. Nah, kalau T kecil berarti berbatang pendek gitu ya. Nah, ini disilangkan. Jadi yang pertama ada disebut dengan parenta. Parenta itu induk berarti ya. Jadi ini ada induk, kacang ercis berbatang tinggi, disilangkan ya dengan kacang ercis berbatang pendek. Nah, genotipenya kalau T besar berarti dia berbatang tinggi. Kalau dia T kecil berarti berbatang pendek ya. Jadi fenotipenya ini tinggi, ini pendek, dikawinkan, maka ini akan hukum Mendel 1 ya. Tadi mengatakan kan alel itu kan terpisah gitu ya, terpisah secara bebas. Jadi T besar itu kan terpisah menjadi T dan T. Nah, kalau yang pendek jadi T kecil. Nah, ketika ini disilangkan ya, akan digabungkan kan ya, maka akan menghasilkan T besar disilakan dengan T kecil, maka T besar, T kecil, T besar, T kecil. Jadi yang ini yang T besar dengan T kecil yang ini, T besar ini dengan T kecil yang ini, kan jadi T besar, T kecil begitu ya. Berarti ini kan sama semua fenotipenya gitu ya. Maka karena T besar itu adalah menunjukkan sifat dominan, maka kalau muncul T besar, T kecilnya jadi resesif, tidak nampak. Berarti mana yang T besar? T besar itu tinggi gitu. Maka nanti di keturunannya itu akan memiliki fenotip berbatang tinggi. Ya. Paham ya? Jadi kalau di dalam fenotipe keturunan itu ada T yang dominan, ya, maka dia jadi tinggi. Kalau muncul pertanyaan, Ustaz, boleh nggak simbolnya saya ganti hurufnya? Tidak T, pakai B, boleh aja sebenarnya. Ini kan simbol ya, kan simbol. Jadi boleh kalian ganti misalnya, oh kalau tinggi simbolnya B besar, kalau pendek B kecil, gitu. Atau saya ganti dengan C besar, C kecil, sebenarnya sih boleh gitu. Apa-apa. Cuma ini supaya mudah aja kan, supaya mudah mengingat kalau tinggi ya T hurufnya gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya P2? P2 itu berarti keturunan pertama F1 disilang dengan F1. Nah, tadi kan genotipenya kalau F1 kan T besar T kecil, disilang T besar T kecil. Nah, gametnya nanti akan terpisah nih, hukum Mendel 1 ingat. T besar T kecil terpisah jadi T besar dan T kecil. Ini T besar T kecil. Itu silangkan.
Maka yang T besar disilakan dengan T besar. Jadilah T besar, T besar. T besar yang ini silakan dengan T kecil. Jadi T besar, T kecil. Terus T kecil yang ini silakan dengan T besar. Jadi T besar, T kecil. Terus yang T kecil disilakan dengan T kecil. Jadi T kecil, T kecil. Maka nanti akan menghasilkan anak keturunan kedua dengan genotipe T besar, T besar, T kecil, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Jadi ini perbandingan genotipenya berarti 1:2:1. Nah, sedangkan perbandingan fenotipenya, ingat kalau T besar T kecil berarti jadi tinggi, ya. T besar T besar jadi tinggi. Berarti ini yang tinggi ada 3, 1, 2, 3 tingginya. Sedangkan yang pendeknya ada 1. Berarti perbandingan fenotipenya, ini ingat ya, perbandingan fenotip ya sebenarnya itu 3:1 berarti gitu. Nah, ini contoh persilangannya seperti itu gitu ya. Oke, ini persilangan monohibrid. Ya, contoh yang lain ini pada warna bunga. Ya, pada bunga. Misalkan di sini ada bunga induknya warna merah, silang warna putih. Genotipe yang besar-besar, kecil-kecil. Fenotipenya merah, ini putih. Gametnya ini M besar, M kecil disilangkan menghasilkan anak M besar, M kecil ya. Nah, di sini kasusnya adalah monohibrid intermediate. Jadi dia kalau yang tadi itu adalah monohibrid dominan penuh ya, makanya muncul warna dominan ya, sifat dominan. Kalau di sini dia monohibrid intermediate. Kata kuncinya sebenarnya kita bisa melihat dari keturunan pertamanya. Nah, ini kan ya. Jadi M besar, M kecil warnanya apa? Bunga merah. Oh, berarti induknya kan merah dan putih. Anaknya merah muda. Oh, berarti sifat kedua orang tuanya muncul. Jadi tidak ada yang dominan. Atau sifat yang muncul itu adalah sifat tengah-tengah lah gitu ya. Jadi dia warna merah muda. Merah tidak, putih tidak. Gitu ya. Berarti ini menunjukkan penyilangan intermediate disebutnya gitu. Nah, kalau misalnya anaknya itu dikawinkan sesamanya, gitu ya, merah muda silang merah muda, nah maka nanti akan menghasilkan perbandingan 1:2:1. 1 merah, 2 merah muda, 1 putih, gitu ya. Ini beda ya kalau intermediate. Jadi yang perlu kalian perhatikan keterangan di F1-nya, apakah dia dominan, apakah dia intermediate. Baik, itu saja dulu sampai ke monohibrid ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan lewat Google Class. Ya, Ustaz mohon maaf karena untuk hari Senin ini tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom sehingga kita tidak bisa tatap muka. Nah, nanti silahkan kalian baca lagi materinya berkaitan dengan tulisan sifat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai bahan latihan, insya Allah Ustadz akan buatkan latihan di Google Form. Nanti silakan diisi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.